Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan pengungkapan seorang anak yang membunuh ayahnya. Pelaku diduga mengalami depresi. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan upacara Hari Bela Negara ke-76 yang dilaksanakan di lapangan Bayangkara, Mabes Polri. Dalam rangka mengantisipasi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, jajaran Seksi Propam Polres Majene melaksanakan penarikan senjata api personel. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunike, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Satreskrim Polresta Sidoarjo melakukan pengungkapan seorang anak yang membunuh ayahnya. Pelaku diduga mengalami depresi dengan bukti adanya surat pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang ayah yang dibunuh anak kandungnya di Klantingsari, Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban adalah MS yang merupakan orang tua pelaku. Ditemukan warga meninggal dunia di rumahnya dengan kepala mengeluarkan darah dan leher kanan mengalami luka bacok. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah mengatakan pelaku adalah anak korban berinisial MSC yang sudah lama mengalami depresi dengan bukti adanya surat pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Barang bukti yang didapatkan di lokasi kejadian adalah sebilah sabit dan 1 kursi kayu yang digunakan pelaku memukul kepala korban. Saat diamankan, kondisi pelaku tidak stabil secara mental atau sedang kambuh gangguan jiwanya. Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil menangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur. Korban sempat dibujuk menuju tempat kos pelaku. Tentang kasus saya takutnya predator anak ya. Ini harus saya rilis karena saya sangat menyampaikan pesan kepada seluruh orang tua yang punya anak ya, dan ini cukup, menurut saya cukup sadis ya. Jadi pelaku ini modusnya ya mengaku sebagai keluarga korban ya, keluarga korban. Contoh, korban lagi di sekolah, kemudian dia bilang sama gurunya, saya mau jemput anak ini, disuruh sama orang tuanya, disuruh sama neneknya, pokoknya disuruh sama walinya, sehingga disebutlah anak ini. Anak itu rata-rata di bawah umur 7-15 tahun ya. Sehingga diajar anak ini, ayo kita sebut kamu disuruh orang
Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi pengungkapan anak bunuh ayah dan pengungkapan pelaku pencabulan anak di bawah umur saat ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo, AKP Fahmi Amarullah. Selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, dapat dijelaskan bagaimana kronologi seorang anak bunuh ayah di Sidoarjo, Jawa Timur Bapak? Ya, jadi sedikit menjelaskan kronologinya. Pada saat itu malam tanggal 15 Desember 2024 di pukul 9 malam. Jadi korban ini tinggal bersama anaknya. Anaknya itu pelaku. Nah, itu kan pelaku ini anak kedua. Kemudian anak yang pertama itu keduanya lagi sakit. Jadi kebetulan korban ini memang lagi sakit, sudah tua, jadi sakit mam lah, di gerges lah kayak gitu. Nah, kemudian setelah dijenguk, pertama ini si saksi, kakaknya dari pelaku, melihat pelaku ini kumat ya, dia teriak dan merusak-merusak, sehingga diberikanlah obat penenang. Nah, setelah diberikan obat penenang, kemudian korban, bapaknya dan pelaku ini tidur udah dirasa aman, kemudian saksi pulang ke rumahnya sendiri. Terus kemudian sejam kemudian, kurang kemudian, pelaku ini terbang dan langsung kumat lagi. Nah, sesaat setelah dia kumat, dia langsung cari bapaknya, dia langsung ambil parang ya, sabit ya, kemudian langsung melakukan penganiayaan terhadap ayah kandungnya sendiri, ya, ini dalam hal ini korban. Kemudian telah dilakukan penganiayaan hingga korban bersimbah darah dan terdapat banyak luka tusuk di area leher maupun di area badan. Kurang lebih begitu, Mbak. Baik Bapak, apa yang menjadi pemicu kasus pembunuhan tersebut Bapak? Ya, kalau pemicunya kepada pelaku sendiri belum kita bisa minta keterangan karena kepada yang bersangkutan sementara masih dilakukan pendalaman terkait kejiwaannya. Jadi untuk dari keterangan para saksi kita bisa menyimpulkan bahwa memang pelaku ini terdapat gangguan jiwa. Jadi kumat, tiba-tiba marah, tiba-tiba merusak barang. Sementara itu, Mbak. Baik Bapak, sejak kapan pelaku terindikasi mengalami gangguan jiwa Bapak? Ya, jadi pelaku ini terindikasi gangguan sejak sempat cerai dengan ya, kalau kami lihat dari terakhir ada kartu berobat ya, berobat terkait kejiwaan itu bulan Maret 2024. Baik Bapak, apakah pembunuhan tersebut sempat diketahui oleh warga sekitar Bapak? Ya, jadi di itu lebih pukul 11 malam itu memang gaduh, Mbak. Jadi kan karena dia ini juga sudah kumat, kemudian di rumahnya itu timbul suara gaduh lah, sehingga tetangga sebelah itu melihat kok ini kok berisik ini malam-malam. Nah, sehingga diketahuilah oleh Pak bahwa memang di rumah itu sedang terjadi peristiwa penganiayaan. Baik Bapak, apakah korban tewas di tempat kejadian dan terdapat luka di bagian mana hingga korban ini tewas Bapak? Ya Mbak, jadi korban ini sesaat itu setelah dicek sudah tidak bernyawa dan memang luka ini banyak Mbak, ya, jadi luka bacok di area leher dan badan sebelah dada dan kepala. Baik Bapak, sementara itu Satreskrim Polresta Sidoarjo juga melakukan pengungkapan pelaku pencabulan anak di bawah umur. Lalu bisa dijelaskan Bapak? Ya, jadi kebetulan kami juga melakukan pengungkapan terhadap pelaku pemerkosaan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Jadi dijelaskan bahwa pelaku ini mengincar korban ini
ya, antara umur 7 sampai 15 tahun. Jadi modusnya itu dia mengaku sebagai keluarga korban, sehingga kesannya itu ingin menjemput korban. Ayo nak, saya disuruh sama orang tuamu, saya disuruh sama nenekmu untuk jemput kamu. Yang namanya anak-anak akhirnya ngikut saja. Oh ya om. Setelah anak tersebut naik di motor, kemudian pelaku itu sampaikan, mampir ke kos-kosan dulu, saya mau ngambil uang. Akhirnya ngikut, ternyata sampai kos-kosan, kemudian dari dalam dikunci pintunya, dan kunci langsung disimpan oleh pelaku. Dan kemudian langsung pelaku menyuruh korban untuk buka pakaiannya, dan korban menolak, namun pelaku mengancam, kalau kamu teriak, saya bunuh kamu. Sehingga pelaku sudah tidak ada kuasa untuk menolak, dan pelaku melakukannya, ya ini melakukan perbuatan cabul kan sampai ke pemerkosaan. Demikian, Mbak. Baik Bapak, adakah indikasi pelaku melakukan pencabulan kepada korban yang lain, Pak? Ya, jadi berdasarkan serangkaian tindakan penyelidikan yang kami lakukan, kita juga cek TKP maupun para saksi bahwa ada kurang lebih 10 TKP, ya, 10 TKP pelaku ini, ya, salah sebagian besar di wilayah Sidoarjo, dan 2 lainnya di wilayah Surabaya. Namun sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman, mungkin masih ada diketahui untuk TKP. Demikian. Baik Bapak, lalu apa pesan kepada masyarakat agar melapor ke kepolisian terdekat jika ada potensi gangguan Kamtibmas di lingkungan, Pak? Ya, terutama untuk para orang tua dulu, Mbak. Untuk para orang tua punya anak, apalagi anak memang masih di bawah umur, ya di bawah 18 tahun. Kalaupun memang tersebut sedang dalam pengawasan sekolah, jangan pernah mempercayakan kepada orang lain. Jadi kalau bisa konfirmasilah dulu kepada orang tua, ya. Kalau memang ada orang yang mengaku sebagai keluarga korban, minimal di sekolah juga bisa memberitahukan dulu ke orang tua. Orang tua juga aware, jangan sampai anak-anak ini ya belum tahu apa-apa jadi korban. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Fahmi Amarullah telah bergabung bersama kami di Polri TV, dan salam presisi. Terima kasih, Mbak. Salam presisi. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, Polsek Ciputat Timur mengungkap kasus penemuan 3 jenazah dari satu keluarga yang diketahui berinisial AF, seorang suami usia 31 tahun, seorang istri berinisial YL, usia 28 tahun, dan AH, seorang anak laki-laki usia 3 tahun di Kampung Poncol, Kelurahan Cirendau, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Kronologis kejadian berdasarkan hasil cek TKP Polsek Ciputat Timur yang dipimpin Kompol Kemas MS Arifin, Kapolsek Ciputat Timur, dan pemeriksaan saksi-saksi. Diperoleh informasi saksi Y dan N yang masih keluarga korban datang ke rumah korban untuk menyalakan air yang berada di dalam rumah korban. Namun pintu rumah masih dalam kondisi terkunci. Kemudian saksi berusaha membuka pintu rumah melalui jendela samping dan melihat di dalam kamar korban YL dan anaknya AH sudah terbaring kaku. Saksi kemudian berusaha membawa korban AH ke klinik Medika Cirendau, namun sesampai di klinik korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Sementara untuk korban AF ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di dapur dengan menggunakan tali tambang yang terikat di atas kayu platform. Saksi menjelaskan bahwa pada saat pertama kali datang ke lokasi, seperti biasa di rumah tersebut merupakan tempat di mana adanya saklar on-off untuk menyalakan air. Namun sudah diketok berkali-kali oleh saksi, namun tidak
Kemudian inisiatif dari saksi masuk melalui jendela. Setelah masuk melalui jendela, barulah dibuka pintu dari dalam oleh saksi dan dapati ketiga jenazah tersebut. Yang dua posisinya ada di dalam kamar, yang satu yaitu AF berada di dapur mengangkat WC. Dibuka dari luar juga tidak bisa. Inisiatif saksi membuka lalu dibuka. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri memimpin upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 53 dan pendidikan ahli golongan dari Bintara ke Perwira Polri gelombang 2 tahun 2024. Dengan penutupan upacara ini, Polri telah menambah sebanyak 2.265 perwira pertama. Upacara penutupan dan pelantikan yang berlangsung di lapangan Sutadi Rono di Puro Setuk Palem di Klab Polri, Sukabumi, Jawa Barat pada 19 Desember 2024. Dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri. Sebanyak 2.265 peserta didik yang diantaranya terdiri dari Sekolah Inspektur Polisi sebanyak 1.211 peserta didik, perwira ahli golongan sebanyak 1.031 peserta didik, dan Sekolah Inspektur Polisi Khusus Intelijen sebanyak 23 peserta didik. Komjen Pol Ahmad Doviri dalam sambutannya menyampaikan bahwa setelah dilantik merupakan awal dari pengabdian dan kesetiaan sebagai perwira kepada nusa dan bangsa. Saya menyampaikan ucapan selamat kepada perwira yang baru saja dilantik dan seluruh keluarga sekalian. Semoga hari ini menjadi awal perjalanan pengabdian saudara sebagai perwira untuk membuktikan kemampuan dan kesetiaan dalam mengemban tugas negara, dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Capaian prestasi membanggakan ini merupakan rahmat Tuhan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu disyukuri. Selain itu, keberhasilan ini merupakan buah dari perjuangan tanpa kenal lelah dan pengorbanan yang tidak sedikit, serta tentu saja berkat dorongan semangat dan iringan doa dari keluarga tercinta. Saya meyakini dengan bekal pengetahuan akademik yang telah diberikan, keterampilan perorangan dan kelompok yang dilatihkan, serta didukung hasil pembinaan integritas dan moralitas yang diterima selama mengikuti pendidikan, saudara harus mampu menjadi agen penggerak reformasi kultural yang membawa Polri semakin dipercaya masyarakat. Melalui proses tersebut, diharapkan akan lahir sosok perwira Polri yang presisi, mampu menghadapi berbagai dinamika tantangan tugas yang semakin berat, seiring dengan perkembangan globalisasi yang cepat dan dinamis. Terdapat sebanyak 6 peserta didik berprestasi yang diantaranya 4 peserta didik dari Sekolah Inspektur Polisi dan 2 peserta didik dari Pendidikan Ahli Golongan. Lulusan perwira terbaik Sekolah Inspektur Polisi dari 3 aspek, yaitu bidang akademik, bidang kesehatan jasmani, serta bidang mental kepribadian disebut teladan adalah Ibda Saskia Wardani Baby Pisari, asal pengiriman Polda Kalimantan Timur. Lulusan perwira terbaik bidang akademik disebut cendekia adalah Ibda Novaria Angelina, asal pengiriman Polda Metro Jaya. Baik. Lulusan perwira terbaik bidang mental kepribadian disebut tertabah adalah Ibda Rahmat Agustian, asal pengiriman Polda Metro Jaya. Lulusan perwira terbaik bidang kesehatan dan jasmani disebut Trengginas adalah Ibda Raharyo Wijayatmo, asal pengiriman Korbrimob Polri. Lulusan perwira terbaik pendidikan ahli golongan bidang mental kepribadian disebut tertabah adalah Ibda Burhan, pengiriman Mabes Polri.
Lulusan perwira terbaik bidang akademik disebut cendikia adalah Ibda Dedi Adventius Jemri Manuain, asal pengiriman Polda Nusa Tenggara Timur. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Wakapolri sampaikan perintah Kapolri untuk dipedomani dalam bertugas kepada 2.265 perwira remaja, Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 53 dan perwira ahli golongan tahun 2024 golongan 2. Saya ingin menyampaikan perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh perwira yang baru saja dilantik. Pasukan disiapkan. Pertama, jadilah insan bayangkara yang selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tanamkan tekad, semangat dan motivasi yang tinggi untuk tidak berhenti belajar, berlatih dan mengembangkan diri. Tunjukkan diri saudara sebagai perwira Polri yang tangguh, cerdas, bijaksana, serta selalu ingin berbuat yang terbaik. 3. Tingkatkan disiplin yang dilandasi kesadaran yang tinggi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan etika, norma dan aturan yang berlaku, serta hindari penyimpangan maupun pelanggaran sekecil apapun yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. 4. Pelihara integritas dengan mengedepankan kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban para perwira sekalian. 5. Jadilah tauladan bagi anggota dan masyarakat, serta bangun kesadaran anggota untuk memperbaiki sikap dan tampilan, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga dapat menjadi sosok Polri yang presisi dan dicintai masyarakat. 6. Jalin kebersamaan, kekompakan dan semangat serta kecintaan kepada institusi Polri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya, serta kode etik profesi demi menjaga harkat dan martabat Polri. Dan yang ketujuh, jalin kemitraan dan sinergitas dengan seluruh aparat penyelenggara keamanan, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh komponen masyarakat agar memiliki satu visi dan tujuan dalam menciptakan, memelihara, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat, hidup! Kepada seluruh keluarga yang hadir di tempat ini, saya ikut bangga dan berbahagia sebagaimana Bapak Ibu rasakan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kalemdiklat Polri, Kastupalemdiklat Polri, pendidik, instruktur dan pengasuh yang penuh semangat dan keikhlasan memberikan dedikasi terbaik bagi terselenggaranya pendidikan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-53 gelombang 2 dan pendidikan ahli golongan dari Bintara ke Perwira Polri gelombang 2 tahun anggaran 2024. Selamat bertugas para perwira. Jadilah aparat yang tegak lurus sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku. Buatlah keluargamu bangga, buatlah bangsamu bangga. Jaga, rawat dan harumkan institusi kepolisian yang kita cintai ini. Demikian amanat saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam presisi. Sukabumi, 19 Desember 2024, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanda Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Selesai. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.